Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat banyak kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Mari kita buka kajian muslimat pada sore hari ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Ustadz Muhammad Nugroho Imam Prakoso. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jazakallahu khairan manna alaina bil Qur'an wa hadana lil iman wa syaraha sudurana lil Islam wa ja'alana min ummati Muhammadin khairil anam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul allam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu khairul anam sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Ibu-ibu dan saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang begitu besar dan banyak dan berlimpah yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan untuk menyelamatkan umat manusia dari jalan kesesatan kepada hidayah Allah. Dan alhamdulillah, pada sore hari ini meski agak terlambat tapi insya Allah sampai maghrib tidak apa-apa Bu ya, kita mudah-mudahan insya Allah Ta'ala akan mengambil faidah dari tulisan karya para ulama sehingga kita dapat mengambil manfaat dari majelis kita ini yang insya Allah dibarokai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada hal-hal yang penting di dalam hidup kita yang patut untuk senantiasa kita perhatikan agar hidup kita ini penuh dengan kebaikan, barokah, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa membimbing kita kepada jalan ridhonya. Jazakallahu khairan, barakallahu. Jalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah ridhoi dan Allah berikan taufik serta rahmatnya kepada mereka yang meniti jalannya. Karena orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan senantiasa terbimbing di bawah hidayah Allah dan tidak akan pernah tersesat. Itulah janji Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semua sebagai hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa."
Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Allah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fala yadillu, maka ia tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupannya di dunia ini, wala yashqa, dan tidak akan pernah sengsara. Maknanya kata para ulama, fala yadillu, tidak akan tersesat, artinya ia akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak suka kalau hidupnya selalu dibimbing, ditunjukkan oleh Allah jalan kebaikan, jalan keridhaan, sehingga hidupnya penuh dengan segala kebajikan, hidup yang barokah. Meskipun umur kita dibandingkan dengan umat-umat terdahulu jauh berbeda. Umat-umat terdahulu mereka bisa sampai berumur 900 tahun atau bahkan 950 tahun, 300 tahun dan sebagainya. Namun kita paling berumur 50, 60, 70, bahkan sedikit sekali dari kita yang berusia 80 dan 90. Namun bila kita mampu mengisi kehidupan kita ini dengan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka umur yang pendek ini akan berlimpah dan akan memiliki kebaikan yang banyak. Oleh karenanya Allah dengan rahmatnya melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan dengan 10 kali pahala kebaikan itu. Misal kita melakukan satu kebaikan, yaitu membaca Al-Quran satu ayat, Alif Lam Mim, maka berapa pahalanya oleh Allah hitung bila amalan ini diterima oleh Allah? Berapa? Alif Lam Mim, berapa pahala yang Allah janjikan untuk kita? Berapa? 30. Masya Allah, barakallahu fiik. 30, bayangkan bacaan yang pendek Alif Lam Mim dibalas dengan 30. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Artinya bahwa setiap huruf dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca Allah ganti dengan 10 kebaikan. Maka bagaimana kalau seseorang setiap bulannya bisa menghatamkan Al-Quran? Ada berapa huruf di dalam Al-Quran semuanya? Allahu Akbar, sangat banyak sekali. Ayatnya saja sangat banyak. Satu ayat saja kadang ada yang sampai 1 halaman. Ini saking, dan setiap hurufnya bernilai 10 kebajikan. Ini karena rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ada hal-hal yang sangat penting, yang pokok dan paling mendasar, yang perlu kita kaji bersama, sehingga mudah-mudahan ajaran-ajaran prinsip ini, pokok ini bisa menjadikan bimbingan bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang baik, senantiasa dihidayai oleh Allah, la yadillu, tidak tersesat, artinya diberi hidayah oleh Allah, wala yashqa, tidak pernah sengsara, artinya bahagia selalu. Orang yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan, tentu dia akan merasa nyaman. Siapa orang yang selalu bahagia hidupnya? Ayo, siapa orang yang selalu bahagia di dalam hidupnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa? Ada yang menjawab? Siapakah orang yang paling berbahagia dan tidak pernah tidak bahagia di dalam hidupnya? Ada? Ada enggak orang yang hidupnya selalu bahagia? Siapa? Siapa, ibu-ibu? Enggak ada? Ada apa enggak ada? Ada. Orang yang paling bahagia hidupnya dan selalu bahagia hidupnya siapa? Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Percaya tidak? Iya, bagaimana tidak? Karena Nabi adalah orang yang paling mengikuti petunjuk Allah. Nabi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sedangkan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka mereka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa kekhawatiran di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam menjalani hidup ini sampai hari kiamat nanti. Enggak ada khawatirnya. Walahum yahzanun, dan mereka itu tidak punya rasa sedih, tidak berlarut-larut dalam kesedihan-kesedihan yang membawanya kepada keputusasaan. Dan tentu tidak ada orang yang lebih bertakwa, tidak ada orang yang lebih beriman melebihi daripada para rasul dan terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat yang harus kita fahami, yaitu hakikat kebahagiaan. Hakikat kebahagiaan tidaklah selalu dengan terpenuhi segala kebutuhan. Akan tetapi hakikat kebahagiaan ketika seseorang ia bisa merasa dekat dengan Rabb-nya, dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala penciptanya. Sama halnya, meskipun berbeda jauh tapi ada kemiripan pada prinsipnya. Ketika kita merasa dekat dengan orang tua kita, hidup kita nyaman di rumah, senang tinggal di rumah, senang bareng sama orang tua. Apalagi kalau orang tua mengajak duduk bareng dan bercerita tentang masa lalu, indah tidak? Ada kebahagiaan tidak? Bagi orang yang mencintai orang tuanya, tentu dia akan bahagia, dia akan senang, merasakan kedamaian, kebahagiaan. Kenapa? Dekat dengan orang yang dia cintai. Maka demikian pula ketika hamba ini mencintai Rabb-nya, Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak ada tempat kebahagiaan yang lebih membahagiakan hatinya selain ketika ia berdekatan dengan Rabb-nya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sungguhnya Allah itu maha dekat dengan hamba, bahkan akrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadinya. Dekat sekali Allah dengan hamba. Tetapi hamba itu yang seringkali menjauh dari Allah. Adapun bila hamba itu mendekat kepada Allah, maka ia akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Terutama di dalam apa ia bisa merasakan kebahagiaan? Tatkala ia bersanding di hadapan Allah dalam ibadahnya, dalam solatnya. Sang hamba ketika ia menundukkan dirinya, menghadapkan hatinya hanya kepada Rabbul Alamin, bertawajjuh dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ia membersihkan anggota tubuhnya, membersihkan pakaiannya, membersihkan hatinya, dan menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada Rabbul Alamin, Allah tabaraka wa ta'ala. Ia kumandangkan ucapan pertama yang dia lantunkan, yaitu takbir, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu Akbar. Ketika itu dia menyadari bahwa ia ada di hadapan Allah dan ia sedang menghambakan dirinya kepada Allah. Maka sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan letak kebahagiaan hatiku tatkala aku berada di dalam solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa qurratu aini fis salati, dan letak kebahagiaan mata hatiku tatkala aku berada di dalam solat. Kenapa? Karena berada di dalam solat hakikatnya ia sedang berdekatan dan sedang bergumul dengan sang Rabb, sang pencipta, Khaliknya. Ya Allah ya Rabb, betapa tidak merasakan kebahagiaan yang ia bisa memahami makna ini, sehingga kalau Nabi sudah memasuki solat, beliau perasaan tidak ingin keluar dari solatnya,
Sampai-sampai ketika beliau memerintahkan kepada Bilal untuk mengiqomahi solat, apa bahasa yang beliau ucapkan kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis salati. Wahai Bilal, sejukkan hati kami dengan solat. Wahai Bilal, bahagiakan hati kami dengan solat. Ya Rabb, betapa nikmatnya dan indahnya hidup ketika seorang bisa merasakan kebahagiaannya tatkala ia bersanding dengan Rabb-nya, penciptanya. Namun kebanyakan kita kalau sudah mau sholat kadang diperintah, sudah diperintah juga kadang belum bersegera, sudah dipaksa juga kadang dilaksanakan dengan malas-malas. Kadang pula kalau sudah sholat belum lagi takbir selesai sudah pingin selesai sholatnya. Ada lagi sampai akhirnya sholat pun sambil melamun, sehingga ketika takbiratul ihram sampai salam tidak sadar, tiba-tiba kok sudah selesai. Iya enggak? Kebanyakan iya. Artinya kita belum bisa merasakan keindahan ketika kita sedang berada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketika kita sholat, kata para ulama, sholat itu adalah komunikasi langsung interaktif, komunikasi yang interaktif antara hamba dengan Rabbnya, silatun bainal abdi wa rabbih. Ia berhubungan langsung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejak ia membaca takbiratul ihram dan sejak ia membaca surat Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengarkan dan menjawab dari setiap permohonan kita dan doa kita. Maka sungguh betapa dekatnya hamba dengan Rabb, terutama dikala ia sedang bersujud meletakkan wajahnya di tanah yang paling rendah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akrabu ma yakunul abdu mir rabbih fahuwa sajidun. Sedekat-dekat hamba dari Tuhannya, Rabbnya, yaitu ketika ia sedang bersujud. Tempat kita bersujud menunjukkan kita ini sangat menghambakan diri kita kepada Allah, dan kita sangat mengetahui posisi kita adalah hamba yang hina dina di hadapan Rabbul Alamin. Di saat itulah Allah yang maha tinggi dan maha agung, yang berada tinggi di atas arsy-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita, mendengar kita, dan mengetahui segala gerak-gerik kita di dalam sholat kita. Dan itu adalah tempat hamba sangat dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bila kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa merasakan kebahagiaan didapai kewajibannya, yaitu tudah nisab dan haul, itu pun ada maksanya, tidak setiap waktu. Tapi sholat diperintahkan sepanjang hayat kita, sehari 5 kali sampai kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang ia memperbaiki sholatnya, semua amal kebaikan lainnya pun akan menjadi kebaikan. Sebaliknya orang yang meninggalkan sholatnya, maka ia akan kehilangan segala kebaikan yang dia miliki di kehidupan dunianya. Inilah prinsip terutama yang harus kita jaga di dalam hidup kita, yaitu menjaga sholat kita. Karena ibadah kita kepada Allah secara real, secara nyata, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Sampai Nabi mengajarkan yang terindah di dalam sholat, salli salata muwaddi' ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Salatlah engkau seperti salatnya orang yang hendak berpisah, seperti salatnya orang yang mau meninggal, seperti salatnya orang yang merasa bahwa ini adalah terakhir kali salatnya. Maka orang ketika dia tahu bahwa inilah salat saya yang terakhir,
sesudah ini saya akan dihukum mati oleh musuh saya. Maka kira-kira apa yang akan dia lakukan dalam sholat? Akan memperbagus bacaannya, rukuknya, sujudnya, tilawahnya, semua aktivitas ibadah sholatnya akan ia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan Nabi mengajarkan kepada kita agar mengerjakan sholat itu seperti ini, yaitu selalu ketika kita sholat seolah-olah kita tidak akan hidup sesudah ini, sehingga kita berharap sholat kita yang terakhir itu diterima oleh Allah. Nabi SAW juga mengajarkan, kalau kamu sholat maka ingatlah bahwa engkau akan mati. Sebab orang yang ia ingat bahwa dia akan mati, maka dia akan membaguskan sholatnya. Ini semua adalah pesan-pesan yang sangat tinggi nilainya, karena sungguhnya sholat di zaman ini sudah banyak diabaikan oleh manusia. Kaum muslimin mereka mengerjakan sholat, namun seringkali mereka mengabaikan rukun-rukun dan syarat-syarat sholat. Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang beliau katakan, dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Akan datang satu masa yang akan datang kepada manusia, satu masa akan datang kepada manusia di mana mereka sholat namun hakikatnya mereka tidak sholat. Mereka sholat namun mereka tidak menyempurnakan rukun-rukun dan syaratnya, sehingga banyak dari sholat mereka yang tidak sah. Maka sungguh sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ibadah sholat adalah untuk kita meningkatkan kedekatan kita kepada Allah agar kita meraih kebahagiaan. Ini prinsip yang pertama. Maka ada beberapa nasihat dari para ulama untuk kita, dan prinsip-prinsip ini yang kita mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan manfaat bagi kita. Yang pertama, hendaknya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hukum yang paling baik, hukum yang paling tegas, hukum yang paling sempurna, yang paling indah adalah hukumnya Allah Rabbul Alamin, pencipta semua makhluk. Ini yang pertama. Ini prinsip-prinsip di dalam hidup yang harus kita pegangi. Ini juga nasihat buat ikhwan dan akhwat, yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hukum yang paling indah, paling baik, paling tegak, paling tegas, paling sempurna, paling indah adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 50, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah? Artinya tidak ada hukum yang lebih baik melebihi daripada hukum Allah. Tidak ada hukum yang lebih baik selain hukum Allah. Ini akan dapat ditangkap liqaumi yuqinun, hanya oleh orang-orang yang mereka memiliki keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang paling sempurna, yang paling agung dan kuasa, maka tidak ada hukum yang lebih baik selain hukum Allah. Di dalam surat At-Tin ayat 8, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah seadil-adilnya hakim? Apa maknanya seadil-adilnya hakim? Yaitu sebaik-baik hakim yang menetapkan hukum-hukum syariatnya yang sempurna, yang meliputi seluruh kehidupan umat manusia, yang maknanya bahwa sumber hukum terbaik kita itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam surat Al-A'raf ayat 87, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di akhir ayat itu, wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik peletak hukum. Maka tidak ada hukum satupun yang datangnya dari Allah yang tercela. Ini yang harus diyakini. Tidak ada satu hukum pun dari hukum Allah yang tercela, ternodai. Maka seluruh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sempurna. Ini yang pertama. Maka seorang muslimah dan juga setiap muslim, ia harus meyakini mengenai perkara ini dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa hukum Allah lah yang terbaik dan tersempurna, dan dia menerima hukum apa saja yang datangnya dari Allah, baik itu perintah maupun larangan. Maka setiap perintah itu maupun larangan yang datangnya dari Allah dan juga datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib kita terima dan kita ridho. Ini prinsip pertama untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kedua, hendaknya kita mengetahui bahwa kebahagiaan kita, kemuliaan kita sangat terkait erat dengan agama yang mulia ini. Artinya kalau kita meninggalkan Islam, maka kita tidak akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang kita miliki hanyalah kebahagiaan semu, kebahagiaan yang sesaat saja. Kita merasakan bahagia, selanjutnya kita menderita. Seperti orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu ingin melepaskan persoalan hidupnya, ingin mencari kebahagiaan, tapi salah. Karena kebahagiaan yang dia cari hakikatnya sumber kesengsaraan dan penderitaan. Narkoba, sama semuanya. Kebahagiaan yang mereka cari dengan cara yang seperti itu justru hanya akan menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan yang lebih kekal, yaitu penderitaan-penderitaan yang panjang di dunia maupun di akhiratnya. Sedangkan kesenangannya hanya sesaat yang kemudian setelah itu sirna dan ia kembali dirudung kesedihan. Maka kita harus meyakini bahwa kebahagiaan kita yang hakiki, kemuliaan kita yang hakiki terkait erat dengan agama kita ini. Yakni ketika kita benar-benar memeluk agama kita Islam, kita mentaati Allah Rabbul Alamin, kita menetapi dan melaksanakan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kita akan memperoleh bagian dari kebahagiaan kita. Sebesar kebahagiaan kita tergantung dengan sebesar apa ketaatan kita kepada Allah. Semakin kita mentaati Allah, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin besar ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah, sebesar itu pula dan semakin besar itu pula kebahagiaan yang akan diraih oleh seorang hamba. Oleh karena kita katakan manusia yang paling bahagia siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang paling dekat dengan Allah, beliau yang paling taat kepada Allah, beliau yang paling mengikuti petunjuk Allah, sehingga seluruh perbuatan beliau, perilaku beliau, ucap beliau, sabda beliau, semuanya adalah pencitraan terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ummul Mukminin As-Siddiqah bintus Siddiq Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya oleh kaum muslimin yang hidup di masa beliau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin mengenal dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada istri tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha,
Mereka bertanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Seperti apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Perilaku pribadi dan kepribadian seluruh dari apa yang ada pada diri Nabi itu seperti apa? Ini mestinya kalau ditanyain seperti ini ceritanya panjang kan harusnya. Bagaimana Rasulullah hidup dan sebagainya. Jawabannya singkat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa jawaban Aisyah? Siapa yang tahu? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Ayo. Sayang saya tidak bawa hadiah ini. Apa? Siapa yang tahu? Jawab beliau, kana khuluquhu al-Qur'ana. Akhlak Rasulullah, pribadi Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya Allah ya Rabb. Maknanya apa? Segala perilaku yang terlahir dari Nabi SAW, semua sabda-sabdanya semuanya adalah mengejawantakan, merupakan penerjemahan dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak ada satu perilaku Nabi, kebijakan Nabi, hukum yang beliau tetapkan, sabda-sabda yang beliau sampaikan kepada umat, tidak ada satupun yang bertentangan dan berseberangan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Bahkan segala hukum-hukum di dalam Al-Quran yang masih global, masih umum, diterjemahkan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Seperti contohnya sholat, contohnya azan. Di dalam Al-Quran tidak ada tata cara sholat seperti yang kita lakukan, menghadap kiblat, mengangkat tangan, berdiri, takbiratul ihram dan seterusnya sampai dengan salam. Tidak ada. Adanya aqimus sholah, alladzina yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Menegakkan sholat, perintah menegakkan sholat, tapi tidak ada perincian lalu bagaimana corak sholat yang benar, yaitu seperti yang dicontohkan oleh Nabi di masa hidup beliau. Ketika beliau hidup bersama para sahabatnya, beliau mencontohkan sholat dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan sholat seperti yang beliau lakukan. Apa sabda Nabi? Apa sabda Nabi yang memerintahkan para sahabatnya sholat seperti sholat beliau? Pernah dengar? Belum? Sallu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya tatkala kalian melihat aku mengerjakan salat, maka kerjakanlah salat kalian seperti yang aku kerjakan. Nah, ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gambaran apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab sucinya. Maka mentaati Allah adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan Nabi adalah manusia yang paling sempurna imannya dan paling bahagia. Meskipun beliau tidak kaya, bahkan sekiranya beliau dalam kekayaan, beliau senantiasa berbagi dengan para sahabatnya apa yang beliau miliki. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarangkan kepada kalian, niscaya kami akan menghapuskan dari kalian keburukan-keburukan, yakni dosa-dosa keburukan kalian, dan niscaya kami akan memasukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Adakah tempat yang lebih bisa membahagiakan manusia melebihi surga? Tidak ada. Maka
kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika kita melangkahkan kaki masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk yang diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Itulah kebahagiaan yang kita kejar, itulah kebahagiaan yang kita inginkan, dan itulah kebahagiaan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dengan apa? Menjauhi segala bentuk dosa besar yang telah Allah larangkan kepada kita, dan Allah berjanji kalau kita menjauhi dosa besar, Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Artinya kita mentaati Allah dalam hal larangan. Demikian pula di dalam surat Asy-Syams ayat 10. Allah tabaraka wa taala berfirman ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang telah mensucikan hatinya, membersihkan hatinya dari segala keburukan, dari segala penentangan, dari segala kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan serta kefasikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka, sungguh merugi dan celaka orang yang yakni mengotori hatinya, mengotori dirinya dengan berbagai bentuk pelanggaran dan kemaksiatan. Dan banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran, termasuk ayat pertama yang kita bacakan dahulu di awal pembukaan khutbah kita, ceramah kita, yaitu famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan pula sengsara. Di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Allah, agama Allah, maka dia tidak akan memiliki rasa khawatir di dalam dirinya, hatinya, terhadap apa yang akan menimpa dirinya nanti di yaumul qiyamah, dan tidak pula dia bersedih hati di dalam hidup ini, karena ia penuh dengan kebahagiaan, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak, tetapi saya jadikan ini yang terakhir, prinsip yang terakhir, atau saya singkat, yakni yang ketiga. Di dalam hidup ini, khususnya kaum wanita, wanita-wanita muslimah ini banyak musuhnya, dan mereka berkeinginan untuk menodai kehormatan dan kesucian wanita-wanita muslimah. Karena sungguh hanya wanita-wanita muslimah yang ia menjaga kehormatannya sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa lihat ajaran semua agama dan praktek kehidupan nyatanya, yang paling menjaga kehormatan diri wanita hanyalah kaum wanita muslimah. Dari mulai pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya, merupakan wujud penjagaan diri dan menjaga kehormatannya. Sementara agama yang lain, mereka mengabaikan perkara yang sangat penting ini, karena syaitan ingin menjerumuskan dan mencelakai umat Islam, terutama kaum wanita, yaitu ingin menjerumuskan mereka kepada noda atau kehinaan. Maka hendaknya wanita senantiasa waspada. Musuh terbesar mereka itu adalah syaitan. Musuh kaum wanita muslimah itu adalah syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat 6. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa
innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan, mereka adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maka bersikaplah kamu terhadap syaitan itu sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Fattakhiduhu aduwa, jadikan syaitan itu sebagai musuhmu, yaitu jangan pernah berdamai dengan syaitan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, karena sungguhnya syaitan senantiasa mengajak golongannya agar mereka termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Ya Allah, jadi kalau kita menjadi teman syaitan hanya akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya senantiasa menyala-nyala. Maka wajib bagi kita, tidak hanya kaum wanita tapi juga kaum pria, bapak-bapak dan juga teman-teman kita dari kaum pria, mereka senantiasa wajib untuk berhati-hati dengan musuh-musuh kita yang tujuan mereka adalah menenggelamkan kita ke dalam kebinasaan, terutama kaum wanita. Betapa banyak kerusakan di muka bumi ini yang ditimbulkan oleh kaum wanita yang mereka tidak beriman, yang mereka tidak menjaga kehormatannya. Kan sungguh sebab kebahagiaan, kemuliaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat adalah dengan menjaga kehormatan diri-diri kita, termasuk menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Yang keempat, hendaknya kita senantiasa menjaga keimanan kita dan meyakini dengan seyakin-yakinnya, seiman-imannya bahwa segala taufik, segala kebaikan, kesolehan dan jalan istiqomah hanya dan segala yang bisa mewujudkan kebajikan dan barokah serta kemuliaan hanya dengan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah berhenti berdoa meminta kebaikan dalam hidup kita ini kepada Allah. Bahkan setiap kita hendak melakukan apa saja, selalulah kita, hati dan lidah kita dan pikiran kita memohon kebaikan kepada Allah untuk diri kita. Nabi mengajarkan banyak doa, di antaranya adalah Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratal lati wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang ia adalah penjaga urusanku, agama yang menjaga diriku dari urusan hidupku, sehingga agama ini membimbingku, selalu menegurku ketika aku ini akan terjatuh ke dalam kemaksiatan dan kedurhakaan. Ismatu amri, dialah yang memelihara semua urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi, perbaikilah kehidupan duniaku ya Allah, karena kehidupan dunia ia adalah merupakan penopang bagi penghidupanku di dalamnya, yakni jaga semua rezeki yang kau berikan kepada hamba hanya dari yang halal, jangan sampai engkau biarkan hamba meraih rezeki yang engkau haramkan. Wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi atau allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah kehidupan akhirat hamba, yang kehidupan akhirat hamba merupakan tempat kembali hamba nanti, sehingga jangan sampai ketika hamba kembali kepadamu dalam keadaan hamba tak berbekalkan iman dan amal soleh, sehingga binasalah hamba. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan dunia ini adalah sebagai lahan untuk kami menambah segala ketaatan dan kebajikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian ketika engkau mencabut nyawa hamba ia sebagai sarana untuk kami beristirahat dari segala keletihan kehidupan dunia, yaitu menahan diri dari segala kemaksiatan dan musibah-musibahnya. Indah bukan kalau kita hidup di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, dalam segala urusan kita, kita sandarkan kepada Allah. Kalau waktu panjang kita akan bercerita bahwa sepanjang hidup kita itu kita dibimbing dengan doa-doa yang itu akan memimpin kehidupan kita kepada keberkahan hidup. Dan yang kelima,
Secara pendek saja bahwa di dalam hidup ini yang harus kita raih yaitu meraih kemuliaan di sisi Allah, meraih kesuksesan, kebahagiaan dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan dengan apa yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang Allah muliakan. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 35, ulaika fi jannatim mukramun, mereka itu adalah hamba-hamba yang akan tinggal di dalam surga-surga dan mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan yang hakiki, bukan kemuliaan dengan jabatan, bukan kemuliaan dengan kekayaan, bukan kemuliaan dengan terhormat di dunia, bukan, tapi kemuliaan yang hakiki ketika seorang hamba diletakkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, meskipun ketika di dunia ia orang yang termiskin di dunia, ia tetap akan menjadi mulia ketika ia dimasukkan ke dalam surga, dan itu dengan cara bertakwa kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semuanya adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara kamu, orang yang paling bertakwa. Dan Nabi SAW pernah ditanya, man akramun nas, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Jawab Nabi, akramuhum atqahum, orang yang paling mulia di antara seluruh manusia adalah orang yang paling bertakwa. Maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan yang hakiki selain dari jalan yang Allah tunjukkan, yaitu dengan bertakwa, sungguh ia adalah orang yang hanya bersembunyi di dalam sarangnya, dan ia hanya meraih jalan-jalan kegagalan dan kerugian, serta hanya celaan belaka yang akan dia dapatkan di hari akhirat nanti. Dan yang keenam, yang terakhir di sore hari ini dan selanjutnya, yaitu bahwa sungguhnya yang patut kita perhatikan bahwa seluruh syariat-syariat Allah yang berkaitan dengan pribadi para wanita, kedudukannya adalah seperti hukum-hukum agama yang lain. Tidak ada yang berbeda, semuanya adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan penuh hikmah dan keadilan. Kaum wanita diperintahkan memakai hijab, dikerudung, diperintahkan menutupi sekujur auratnya, adalah suatu perintah yang datangnya dari Allah untuk kemuliaan para wanita itu sendiri dan bukan untuk Allah. Allah menginginkan hamba-hambanya mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat dengan kemenangan surga. Ini saja mungkin yang sahabat saya sampaikan secara ringkas, yang semestinya ini lebih panjang lagi, namun semoga yang sedikit ini dapat memberikan kebaikan kepada kita dan sebagai bekal agar kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada panitia. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nugroho Iman Prakerso. Mari kita tutup kajian muslimat pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.